Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Halo kawan Susi, saatnya kita cek ombak. Dari Kabupaten Simelu, Provinsi Aceh, tim Susi Cek Ombak terbang menuju Padang, Sumatera Barat menggunakan pesawat Susi Air jenis Cessna Grand Caravan. Kawan Susi, lihat, dari dalam pesawat kita bisa melihat pesona keindahan alam Sumatera yang begitu menawan. Really good experience. Setibanya di Padang, Susi Pujastuti akan melihat hasil revitalisasi kain sungket kuno Minangkabau yang meraih penghargaan UNESCO pada 2017. Tuh lihat, cantik kan? Lalu, Susi Pujastuti akan menemui kawan lamanya yang berasal dari alam Minangkabau. Ini dia, Archandra Tahar, mantan Menteri ESDM Kabinet Kerja tahun 2014. Bagaimana kisahnya? Eits, nggak ketinggalan. Ada juga Profesor Wiku Adhisa Smito yang akan menceritakan kisah di balik perjuangannya sebagai jubir Satgas Penanganan COVID-19. Bagaimana keseruannya? Yuk langsung kita saksikan. Sama mereka. Apa kabar Pak Irwandi? Baik Bu. Ada Rizal juga kabarnya Ya, baik. Baik, Tadi alhamdulillah. saya nonton luar biasa. Jadi perbedaannya sama silat-silat lain itu, kalau silat Minang itu ada tradisinya, langkahnya langkah tari. Langkah itu boleh buat olahraga, sekaligus mempertahankan diri gitu. Itu beda silat sama silat lain gitu. Mulainya kapan silat ini diperkenalkan oleh orang Minang ini? Iya. Kalau silat Asal di muasalnya gitu. Sumatera Pak Irwandi. Barat atau silat Minang itu udah dari abad 14 Adityawarman kerajaan itu udah mulai. Raja Kalau- Adityawarman 1400. Jadi silat ini udah dari ke zaman kerajaan itu udah dibawa sampai abad 15, 16, 17 itu udah banyak perkembangannya di Sumatera Barat. Khususnya banyak aliran di Sumatera Barat, banyak aliran silat seperti silat harimau, silat kumango, silat tuo. Ya, ya. Itu bagi aliran itu gerakannya juga bervariasi. Silat Masing-masing harimau aliran. itu yang dari tanah datar bukan terkenal dengan Ya, Bukit Tinggi. manusia harimau itu. Iya, dari Batu Bukit Tinggi. Sangkar tanah datar ya, Iya, antara iya. Bukit Tinggi Batu Sangkar. Iya. Ini bukan aing macan. Enggak Oh seperti lain itu. dong kan itu. Iya. Pak, tadi Pak Irwandi bilang kalau Bapak dari gunung atau dari pesisir? Dari gunung. Ya, Dari gunung. daratan, Gunungnya ya. mana? Oh, di Singgalang. Batu Sangkar. Ya. Oh, Batu Sangkar. Sangkar, ya. Batu Sangkar Payakumbuh ya, dekat Iya, ya. dekat Batu Di Sangkar. Batu Sangkar tuh kalau makan nasi kapau pagi-pagi enak Oh, sekali. enak sekali tuh. Di bawah pohon beringin di alun-alun tuh. Iya, iya ada. Wah, enak banget. Saya udah makan nasi kapau kemarin. Tahu. Oh, oke. enak. Nah ini di belakang bapak nih ada yang menarik perhatian saya dari tadi Iya. tuh. Nah, Dari dari tadi. tadi ini anak-anak tuh pengennya belajar yang Iya, begini-beginian. pengen Boleh belajar, Kak ya. kasih sedikit Boleh. kursus Iya. beberapa posisi ya. boleh. Ayo Alvi, Arman mumpung Ya, ayo, Supaya ayo. bisa melindungi Ya. perempuan-perempuan So, seperti saya. biar bisa melindungi mami. Iya, melindungi wanita lemah. Nggak apa-apa, seperti coba saya. berdiri. Nah, kita gitu. lihat. Coba ayo. Nggak apa-apa. Jadi kita masuk langkahnya langkah dasar.
silat tradisi langkah dasar nonton. yang kayak tadi langkah 4 ya. Awal buka kuda-kuda. Hup. Buka kuda-kuda. Rendah kuda-kuda. Kawan Susi, siapa yang tidak kenal dengan Profesor Wiku Adhisa Smito yang selalu mengabarkan berita terkini seputar pandemi COVID-19? Lalu bagaimana perjuangan beliau sebagai jubir Satgas Penanganan COVID-19? Tetap di Susi Cek Ombak, ke laut saja. Bahasa Minangnya gele. Oh, diputar Nah, itu gele. itunya. Tangan harus tetap siap. Putar lagi ke sini. Gele, ya. Tangan kiri di depan. Ya. Terus tarik kaki ke sini. Ya, balik lagi. Kita bisa main drama nggak? Boleh? Main drama, Boleh. ceritanya saya diperbutkan oleh dua pria. Iya, iya. Bisa nggak? Bisa, Nanti bisa. Mereka berantem gitu. Bisa, bisa. Tiba-tiba langsung berantem Iya. dong. Siapa yang memperebutkan saya? Ya. Nggak ada? Oke, baik kalau nggak ada yang memperebutkan saya. Jadi yang jadi penolongnya siapa? Ah, Yang jadi penolong. Iya. siapa yang mau jadi penolong saya ya? Ini dong, dua ini ngerebutin Iya. saya dong. Iya. Dua ini ngerebutin saya, guys. Iya. Ceritanya gimana? Ya, pegang aja, jangan kan ada kejahatan. Ya. Terus? Ya. Aku menang. Aku menang banyak. Penjahatnya yang mana? Iya, ya, yang penjahat. Keluar Ya, coba. jahilnya. Orang tukang kerjanya ngerjain orang, dia mau kerjain. Oh gitu, mereka berdua mau menculik aku. Ya, ya. Seolah-olah. Masa nolongin ya, memperebutkan nanti aku tolong gitu ya. Mau culik aku. Ya. Ayo. Ya, tetap langkahnya kayak gini. Tolong. Tolong. Ya, tetap langkahnya kayak gitu. Oh, jadi langsung. Ya, jadi ada langkah Ya. putar tadi, langkah gini Tapi tadi. nggak apa-apa, aku mau Ya. diculik aja. Duanya mau lemah. Terima Tolong, kasih. ada perempuan Ya. gila. Tarik-tarik anakku. Ah. Nah, kawan Susi, Tadi- nonton pencak silat. Terus ada Lalu drama. perempuan begini bikin drama seolah-olah diculik sama dua cowok. Satu aja nggak ada yang mau nyulik dia. Jangan kemana-mana. Tetap di Susi Cek Ombak. Ke laut saja. Tapi Bu, Kiki pamit ya Bu. Mau kemana? Halo, iya Pak Gubernur. Oh, ini Pak Gubernur. Ngamen di zaman Covid nggak boleh. Ada acara rame-rame. Kita berpisah sebentar dulu ya Bu ya. Oh, tapi awas lo, hati-hati lo. Ya, nanti kita gabung lagi. Masker lo. Siap. Face shield lo. Oke. Cuci tangan lo. Pasti. Nah. Bu, saya pergi dulu sama yang ini aja. Dadah Ibu. Dadah dulu sayang. Dadah. Hati-hati Mas. Belum tahu siapa dia. Ah. Kawan Susi, kain-kain ini cantik bukan? Jangan kemana-mana, Susi Pujastuti akan ngobrol seru bersama Archandra Tahar. Seperti apa ya? Jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak, ke laut saja. Kawan Susi, kita kembali ke Susi Cek Ombak, ke laut saja. Kali ini saya ada di PDIKM, Pusat Dokumentasi Informasi Kebudayaan Minangkabau. Di mana kawan-kawan kalau ingin tahu tentang budaya Minang, datang ke PDIKM ini yang ada di Padang Panjang. Di depan saya ini ada ibu yang sudah berusaha mempunyai bisnis di pembuatan tenun songket. Apa kabar Ibu? Sehat. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Ini saya lihat ada perbedaannya sedikit waktu saya belajar di NTB tidak ada gantungannya. Iya. Ini kelihatan lebih enak tapi saya pikir tidak juga ya Bu ya, tidak. Iya. Iya, biasanya kain songket dipakai untuk apa Bu? Songket ini kalau dipakai untuk pernikahan, Oke. wisuda, itu ibu-ibu penjabat menyambut tamu. Oke. Itu Bukan sih untuk songket. pakaian hari-hari kan, Bukan. karena mahal. Iya, Ya. betul Bu.
Nah itu kalau begini nih dibuat berapa bulan? Kalau yang ini dibikinnya sama satu setel 2 bulan. 2 bulanan. 2 bulan paling cepat. Ya. Setelah dibikin ini, ada pula proses satu laginya, suji namanya. Suji, jahit suji. Iya. Ah, Saya ingin belajar. Nah, coba. Tempo hari saya belajar yang di NTB. Tapi kayaknya ini rumit Ibu banget ini. bikin nih, Bu. lagi. Nah, bantu naik benang. Mudah-mudahan Ibu bisa. Nanti nak bawa kaca. Ini kelihatannya lebih rumit karena motifnya kecil sekali. Iya. Ini belum yang halusnya lagi, Bu. Masih ada Kawan yang halus. Susi, kalau saya suruh kerja ini, stres. Enggak, Luar biasa karena sulitnya, Bu. Ibu belum. Ini harus cocok. telaten dan sabar. Iya, Saya betul. orang yang paling nggak sabaran tuh, Bu. Iya, Bu. Saya suruh angkatin batu bata saja sama itu apa, kalau Ibu mau bangun angkat semen saya kuat. Ah, kuat. Kalau ini seperti ini, wah. Nah, Dini turun ini dulu, masukkan suto. Itu di bawah, injak tuh di kaki itu masuknya. Oh. Satu, enggak boleh Oh, duanya. satu saja. Ya. Oh. Yang di depan lagi Ibu injak itu, yang di depan lagi. Ah, kalau dari kiri, yang di depan, dari kanan, yang di belakang. Ada aturannya. Kita dengernya saja bingung, apalagi melaksanakannya. Mana kaki depan nih loh? Ini ada 2 nih pemirsa nih. Kalau dari kiri, yang di depan. Kaki ada depan, ada belakang. Iya. Yang tangan dari kiri, dari kanan. Iya, juga gitu. Lama-lama nanti kalau saya suruh bikin, namanya motif songket ruwet. Pemirsa, rasanya kita semua punya kewajiban untuk tetap melestarikan tenun songket ini di Sumatera Barat tetap ada. Yuk, nanti kita lihat-lihat motifnya dan kita berbelanja supaya Ibu Saria dan semua anggotanya bisa terus berkarya melestarikan budaya songket Minangkabau yang indah luar biasa. Apa kabar Ananda? Alhamdulillah baik, Luar Ibu. biasa. Ini Uni Ananda saya dengar tuh sampai ke UNESCO untuk memastikan apa motif songket yang sudah punah ini bisa kembali ada di Sumatera Barat. Luar biasa. Bagaimana ceritanya You berkeinginan untuk merevitalisasi sampai ke UNESCO segala? Gimana ceritanya? Sedikit panjang ceritanya, Bu. Jadi awalnya itu dimulai dari penelitian orang tua saya. Jadi sejak tahun 2000 almarhum ayah dan ibu saya meneliti songket-songket kuno yang diambil dari foto-foto dan koleksi-koleksi museum. Asik. Jadi ternyata di Minangkabau itu di setiap nagari, sebutan untuk desa, itu memiliki kekhasannya masing-masing. Motif Motif sendiri-sendiri. Oke. Materialnya berbeda, motifnya berbeda, dan filosofinya juga sesuai dengan kultur masyarakat di negara itu. Tapi sejak tahun 1942 itu hampir semua musnah. Jadi hanya beberapa. Maksudnya musnah, orang tidak menenun lagi Karena perang. motif-motif yang sama. Iya, karena Kenapa? ada pendudukan Jepang. Oh, waktu itu katanya kan tekstil, benang, apa saja susah, Iya. baju saja susah. Ya betul, sejak tahun 1920-an itu arus material sudah mulai berkurang ke Sumatera. Dulu kan di daerah Sumatera Tengah ini di jalur Selat Malaka itu kan pusat perdagangan, Iya. pertukaran barang. Jadi suplai material masih terjadi, Masih terjadi pada pertengahan benang-benang itu Iya. dari India, dari dari Tiongkok, Makau, dari iya. mana-mana masih banyak. Masih ada. ya. Nah, setelah pendudukan Jepang hilang. hilang. Jadi akhirnya tidak ada kerajinan Iya, tenun selama songket lagi. 2 generasi itu putus. 20 tahun. Iya, jadi Wow. sampai 65 baru Pandai-Sike satu sentra yang mulai aktif melakukan lagi. kembali. Iya. Oke. Jadi Nah sekarang dari pemerintah daerah menyupport nggak untuk melestarikan seperti yang you lakukan ini? Apakah ada
Kan ini harus terus ada yang membuat. Sebenarnya ini memang kerja bersama seharusnya. Seharusnya menjadi kerja bersama. Karena kalau berhenti kan berarti tidak ada lagi yang punya talenta untuk membuat hal Iya, yang sama, iya. motif yang sama. Iya, seharusnya ada kebijakan-kebijakan Iya. yang bisa memfasilitasi para pengrajin untuk mendapatkan material berkualitas. Tapi kenyataannya di sini sulit sekali untuk mendapatkan itu. Seperti kita misalnya, kita di Sumatera Barat umumnya hanya mendapatkan suplai material dari satu daerah, namanya Silungkang. Semua penenun mendapatkan material dari Silungkang. Silungkang itu daerah mana? Daerah Sumatera Barat juga, di dekat Sawalunto. Oke. Di Sawalunto. Kenapa ada di sana? Karena semenjak sebenarnya memang semenjak pertengahan abad ke-19 situ menjadi daerah suplai material. Namun karena itu banyak keterbatasan. Seperti kita mencoba meretas keterbatasan itu dengan memproduksi dari bahan mentah sendiri. Jadi kita bisa menemukan malah lebih bagus kan kalau lebih mandiri nantinya, nggak ada ketergantungan. Tapi keberhasilannya sejauh tapi di mana? sisi lain itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Karena ini benar-benar limited. Biayanya untuk apa? Karena ada 9 item pekerjaan yang harus dibiayai sendiri. Apa misalnya? Mulai dari memasak benang, kemudian mencelup dengan pewarnaan alam, ada proses ekstraksi juga sebelumnya, kemudian membuat motif untuk dicukia. Dicukia itu seperti Ibu tadi belajar dengan apa? Rumitnya itu luar biasa. Ya. Itu saya pikir kalau anak-anak biasa yang tidak datang dari keluarga penenun, kayak saya nih, anak muda pun mungkin perlu berapa tahun untuk bisa menjadi punya talenta yang canggih untuk menenun kan. Itu suatu pekerjaan yang harus dilakukan terus-menerus. Dan itu harus dilestarikan, kemampuan itu, kepandaian itu, talenta ini harus dilestarikan. Iya, jadi sebenarnya gini Bu, saya bersama suami saya sejak 2008 itu mencoba proyek revitalisasi itu. Suami saya kebetulan seorang seniman, jadi beliau juga sangat terbuka untuk segala macam bentuk kreativitas. Jadi saya bertanggung jawab untuk revitalisasi dan beliau untuk yang kontemporer. Nah, yang mendapat penghargaan UNESCO itu Seal of Excellence, penghargaannya kain terbaik se-Asia Tenggara. Motif ini 2012. wah, ini luar biasa. Jadi ini adalah transformasi dari motif ukiran rumah gadang yang sudah ini karya anak Minang kan yang muda toh. Ternyata bisa. Dan ini sebenarnya kain ini sangat emosional untuk saya karena bagian ini almarhum ayah saya yang membuat. Wow. This part suami saya. Nah sekarang harus mendidik anak muda untuk bisa buat lagi. Ini hanya satu piece. Belum bikin lagi. Itu sebenarnya ada, kita bikin beberapa, tapi alhamdulillah sudah ada yang mengkoleksi. Yang ini, yang khusus mendapat penghargaan UNESCO, itu kita koleksi sendiri. Luar biasa. Cantik sekali. Ini motif daerah mana ini? Canduang. Tadi kan setiap negari berbeda. Iya. Ini motif salok laka dari daerah Canduang. Kalau yang ini? Kalau ini dari Koto Gadang. Koto Gadang. Iya. Yang sebelah kanan? Sebelah kanan ini adalah dari Muaro Labuah. Ini mungkin salah satu yang paling tua. Paling rumit. Iya. Itu kami mereplika dari koleksi salah seorang kolektor terkemuka juga, George Digby. Eits kawan Susi, jangan kemana-mana. Obrolannya masih berlanjut. Tetap di Susi Cek Ombak, ke laut saja. Luar biasa ya. Kalau ini juga sama. Ya, Ini motif mana ini dari Limo Kaum, batu sangkar. Ini hanya dipakai oleh pemuka adat. Pundukan Duang dan Datua. Oh, jadi motif ini tidak boleh dipakai sembarang orang. Iya. Ini motifnya pucuk rebung dan karih basilang, keris persilang, dan bintang bertabur. Luar biasa. Jadi
batu sangkar. Tadi ini Muaro Labuah. Muaro Labuah. Ini Coba variasinya Canduang, ini Sungai. luar biasa, jauh berbeda. Nenek moyang kita itu yang luar biasa. Kami Iya, hanya betul, meniru. betul, Kami betul, hanya betul. meniru. Wah, you punya prestasi ini betul-betul harus direcognition oleh negara, dan ada Harus dibantu, Ibu. ada misalnya apa support dari pemerintah apa sekarang, atau mungkin you memerlukan support apa dari pemerintah supaya ini berlanjut. Sebenarnya kalau untuk bercerita, saya dan suami freelancer. Oke. Jadi ini kami hidupkan secara mandiri supaya bisa tetap bertahan. Ya, tapi kan you mesti minta bantuan pemerintah supaya kita Indonesia tidak kehilangan Memang ada seni yang begitu indah. ada proyek-proyek bantuan, tapi tidak ada yang tepat untuk kita. Itu Well, mungkin kawan PR besar Susi pemerintah, Ibu. yang dari Minang, ada kepeduliankah untuk membantu Ananda melestarikan budaya Minang yang sudah hampir punah? Kalau tidak, nanti kita tidak melihat lagi art yang begitu bernilai sangat tinggi di negeri kita. Dan itu kehilangan yang tidak ada bandingan nilai materinya. Kita akan menyesal satu hari nanti. Yuk kawan Susi, kita bantu sama-sama. Nah, kawan Susi, kita kembali ke Susi Cek Ombak ke laut saja. Nah, Pak, hari ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu menteri di Kabinet Kerja, kolega yang tempo hari bekerja sama-sama. Namanya Pak Chandra Tahar. Beliau ini orang Minang yang sudah terlalu lama di United States. Kita sering ngobrol banyak hal dan kita akan coba tanya-tanya beliau. Boleh jangan susah Ibu ya. Jangan yang susah. Heeh. Engineer biasanya maunya yang susah-susah, tidak mau yang gampang-gampang. Kawan-kawan Susi ini selalu pengen tahu menteri-menteri yang sudah tidak lagi jadi menteri ini kerjanya ngapain gitu kan. Apa kegiatannya apa saja nih selama ini? Kalau secara umum, Bu ya, saya itu sedang belajar hidup di sini. Belajar hidup di Indonesia. Yang Nah. bener aja. Nah, kita kan gini aja Bu, selama dulu berdinas di SDM, banyak yang saya pelajari. Oke. Tapi yang realnya setelah tidak menjabat Bu. Ya, apa itu real Real setelah life, oh karena you datang Datang. dari United States langsung jadi menteri. Nah, itu ya masalah mungkin Bu. Ya. Jadi belum belajar hidup, sudah harus bekerja menjadi menteri di negara ini. Kira-kira seperti itu Bu. Oke. Tapi rupanya jadi pejabat juga beda ya. Ya, alhamdulillah Bu, setiap episode yang kita jalanin harus kita syukuri. Itu yang Oke. pertama. Ya. Setuju itu, saya sangat setuju. Apapun itu. Oke. Tadi kan kembali ke pertanyaan tadi, Bapak kegiatannya apa saja nih setelah tidak menjabat? Yang pertama, mengurus PGN sebagai komisaris. Oke. Yang kedua, balik ke habitat saya. Habitat aslinya Pak Chandra Tahar ini apa? Mengurus pengembangan teknologi Di bidang, satu, tidak jauh-jauh dari bidang energi. oke. Ya. Yang Bapak tempo hari sering cerita sama saya. Iya. Bagaimana bisa efisien sebuah negara dalam mengeksploitasi minyaknya. Tidak jatuh mahal, tidak jadi rugi. Kita berusaha sekuat tenaga, ya. Kedepannya tidak saja bermanfaat, juga tidak boleh membuat kerusakan kepada alam ini. Nah, Itu ini dia. Saya dengan beliau, karena saya di Kementerian Kelautan dan Perikanan waktu itu, beliau di Menteri Energi, kita ada beberapa hal yang kadang-kadang agak friction sedikit. Di lapangan dalam hal eksploitasi tambang kadang-kadang memang harus
terganggu dan ada sedikit friction dengan bagaimana menjaga lingkungannya. Nah, kan Ibu ingat waktu itu. Ya. Ini ceritanya ya. Kita mencari waktu meyakinkan Bu Susi. Waktu itu nih ceritanya ya. Bu, Cari waktu meyakinkan Susi yang keras kepala. Susah. suatu saat ketemu, saya ingin meyakinkan Bu, teknologi tambang harus dikembangkan yang ramah lingkungan. Bu Oke, Susi nanya, setuju. gimana caranya? Ada Bu teknologinya. Saya nggak yakin, kata Bu Susi. Ya udah kita ke lapangan. Nah itu adalah salah satu ya teknologi tambang yang ramah lingkungan. Ya. Nah saya masih mengembangkan itu. Ya. Yang kedua, teknologi yang bermanfaat untuk orang banyak, terutama masyarakat kita yang masih tinggal di pulau-pulau yang tidak Pulau-pulau, berlistrik. Pengembangan energi ke depan ya basisnya itu kalau boleh Bu ya, tidak lagi berdasarkan asumsi bahwa ini adalah negara kontinen. Ini adalah kita adalah negara kepulauan. Nah, bagaimana itu ditanamkan ke kepala pemangku kebijakan? Karena persoalan ini yang saya lihat, ini saya orang awam ya Pak Chandra. Saya melihat bagaimana pulau itu dikasih bahan energinya dari batu bara misalnya. Jadi batu bara dari utara ke selatan, muter lagi ke utara. Bahasa apa? Pabeliet Bu. Pabel. Iya, kita perbaikilah satu persatu. Ya. Tapi seperti itu baru akan diperbaiki gitu. Sudah ada yang berjalan. Oh sudah, Ya. oke. Tapi saya masih lihat daerah pariwisata katanya mau jual kebiruan laut dan keindahan bawah lautnya. Tiba-tiba dibangun power plant di situ. Bahan bakunya batu bara. Nah yang begini-begini bagaimana? Itu kan? Salah satunya Bu ya, solusinya misalnya ya. Interkoneksi antar pulau. Oke. Ya. Bisa nggak kita mengkoneksikan antara Bali dan Pulau Jawa yang lebih efisien, sehingga yang kata Ibu tadi yang wilayah-wilayah wisata itu bisa lebih hijau, ya, lebih menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan, ya. It's very great idea. Saya selama bekerja sama Tempo Hari itu sering dengar ide begini, tapi saya tidak mengerti kenapa tidak terimplementasi cepat. Padahal itu sangat baik. Tapi itu PR ya, Pak Archandra ya. Banyak sekali problem-problem yang kita pikir itu simpel, tapi ternyata setelah kita coba dalamin, semakin dalam kita pelajari, semakin. Bagaimana perasaan Prof itu kalau melihat ada masyarakat yang ada undermine, ada tidak peduli, bahkan yang menganggap COVID ini just konspirasi. Kita cerita balik sebagai orang Minang, karena pemirsa pengen tahu sisi satunya. Pak Archandra sebagai orang Minang. Orang Minang nih budayanya merantau di mana-mana. Apakah Pak Archandra ke Amerika juga karena budaya itu? Karena memang orang Minang suka merantau. What was the reason behind it? Mungkin kalau kembali kepada nilai-nilai Islam, hijrah. Ya. Hijrah, oke. Berpindah dari satu tempat Ke tempat ke lain. tempat yang baru dengan harapan tentu satu A better life. penghidupan yang lebih baik. Ya. Yang kedua, dengan berpindah kita mendapatkan pengalaman yang belum tentu kita dapatkan di kampung halaman. Oke. Yang ketiga, kalau ingin, nah ini selalu saya sebut Bu, ya. Kalau sepeda kita kendarai hanya sekitar komplek perumahan kita atau sekitar Jakarta, jadilah kita pesepeda kelas Jakarta. Ya. Nah, boleh nggak kita punya pesepeda yang bisa ikut Tour de France gitu, Bu? Ya. Nah, Seharusnya ya, karena sepeda sama sepedanya tapi a better sepeda. Dan better kompetisi. Better competition. Kompetitor kan membawa
upgrade kita. Benar. Kompetisi itu selalu baik dalam kita bisa meningkatkan kualitas kita. Tapi banyak orang takut dengan kompetisi. Nah Pak, tadi kita tuh tahu orang Minang ini banyak orang pintar-pintar. Beberapa orang hebat Minang ini siapa role modelnya Pak Chandra? Banyak, tapi saya kagum kepada Bung Hatta. Bung Hatta. Kenapa Bung Hatta? Satu, tidak mudah goyah oleh prinsip hidup yang dia bawa. Sangat tipikal Minang. Nah, Tipis dengan keras kepala, Bu. Yang kedua, Bu, integritas. Karena integritas itu hanya bisa dibuktikan dengan apa yang kita lakukan. Track record yang mengatakan kita punya integritas apa tidak. itu sangat benar. Integritas itulah yang kadang-kadang sangat kurang di negeri ini. Yang masih terkesan dari your career as a minister apa? Satu, ada beberapa, Bu. Ya oke, ada beberapa. Oke. Ya. Pemanfaatan waktu, kita bekerja kalau di luar sana diukur dari seberapa banyak deliverable hasil yang kita kerjakan. Benar, benar. Nah, di sini ada satu perubahan culture yang berbeda menurut saya, Bu. Ya. Itu kadang-kadang kita menilai berapa banyak meeting yang kita hadiri. Ya, benar, rapat. Okay. Nah, itu yang saya rasakan sangat di sini. Bagaimana kita achievement habit, pola-pola kerja yang menghasilkan sesuatu. Seterusnya adalah banyak sekali problem-problem, yang kita pikir itu simple, tapi ternyata setelah kita coba dalamin, semakin dalam kita pelajari, semakin. Nah, itu yang sangat berkesan, Bu. Selamat datang di birokrasi, kawan susah. Saya kadang-kadang masuk di kepala absurdity, bagaimana hal yang simple, jadi brain kita, otak kita, akal sehat kita itu twisted. Because those simple thing, that should be simplifying thing. Tapi begitu kita simplifying the thing, it's become complex. Jadi kadang-kadang akal sehat kita tuh nggak bisa. Nah, itu dia. Nah, logika akal sehat ini lagi, Bu. Akal sehat kita bilang ini simple, bisa kita kerjakan. Sehingga kita persisten gitu untuk mempursunya. Sampai akhirnya blok. Ini mentok orang keras tembok. Kepala ini katanya. Kalau mau pilih, enakan di swasta atau negeri ini, Pak? Nah, ini menyangkut ada sedikit berbicara tentang episode, Bu. Episode hidup. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bekerja buat orang lain. Bekerja untuk perusahaan multinasional dan lain-lain. Itu bekerja buat orang lain. Jadi kalau episode selanjutnya waktu itu yang saya diberi kesempatan untuk bekerja buat negara ini. Sewaktu kesempatan itu datang, ini menjadi pelajaran yang berharga buat saya. Semua episode itu saya jalani. Jadi kalau ditanya mana yang enak, bukan enak dan tidaknya. Apakah by episode? By episode itu. Nah, sekarang kita gimmick aja deh, guru-guru, Pak. Mitos atau fakta kalau orang Minang itu perantau? Fakta. Mitos atau fakta orang Minang itu pelit? Iya dan tidak. Iya dan tidak, jadi kadang mitos, kadang fakta. Tergantung-gantungnya itu tadi terjepit tapi di hati. Tak kurung tapi di luar. Mitos atau fakta orang Minang itu cerewet? Tidak semua. Tidak semua. Yang cerewet itu ibu dengan saya, itu aja. Tidak. Kita ngeluh-ngeluh saja biasa. Itu curhat-curhat saja. Mitos atau fakta, laki-laki Minang dibeli? Tidak semua, Bu. Hanya itu budaya di Kabupaten Pariaman. Mitos atau fakta, jam gadang hanya ada 2 di dunia? Jam gadang cuma 1 di dunia, Bu. Di mana? Di Bukit Tinggi saja. Di Bukit Tinggi. Yang di Inggris bukan jam gadang. Bukan jam gadang itu. Pemirsa, tadilah bincang-bincang dengan Pak Chandra. Jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak. Ke laut saja. Kawan Susi, kita kembali ke Susi Cek Ombak
ke laut saja. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak Ibu. Prof. Kawan Susi, kita ingin menggali dari Prof Wiku tentang pandemi COVID-19 ini. Apa alasan yang membuat Prof Wiku mau menerima tugas ini? Ini pertanyaan yang sulit. Sulit maksud saya adalah nggak ada pilihan. Karena kalau sudah panggilan tugas negara, Ya, jawabannya pasti mau iya. tidak mau. Pasti iya. Suka dukanya apa nih Prof, kalau boleh di-share sama kawan Susi? Tantangan terbesar adalah bagaimana cara menyampaikan kepada publik tentang sesuatu yang sangat teknikal dan saintifik. Karena kebetulan saya bagian dari tim pakar, Ya. maka kemampuan yang harus saya lakukan adalah menerjemahkan sesuatu yang sangat saintifik menjadi sangat sederhana untuk bisa dipahami oleh masyarakat. Dengan bahasa umum. komunikatif ya, yang bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Ya. Nah, kemudian Anda dan tim ini kan non-stop mengkampanyekan patuhi protokol kesehatan kepada masyarakat. Lalu bagaimana perasaan Prof Wiku kalau melihat ada masyarakat yang ada undermine, ada tidak peduli, bahkan yang menganggap COVID ini just konspirasi. Ada kematian, korban di seluruh dunia termasuk di Indonesia, ternyata rupanya Masih ada yang belum percaya. Belum percaya. Orang yang menganggap ini konspirasi berapa persen? Ada sekitar 17% berdasarkan survei. Itu tinggi sekali loh, Betul. Prof. Sebenarnya mereka-mereka ini tidak percaya itu karena informasi yang masuk kepada mereka itu mungkin juga kurang berkualitas. Dan mereka melihat, membaca dan seterusnya sehingga bisa saja mereka terpengaruhi dari informasi yang tidak bersumber dari sumber yang terpercaya, baik dari pemerintah atau dari para pakar yang betul-betul memahami kondisinya. Bagaimana kita ini untuk bisa saling mendukung, bergotong royong dalam melawan pandemi ini? Jadi kalau saya lihat sebenarnya adalah masyarakat ini sebenarnya sebagian itu takut pada keadaan ini dan berpikirnya terlalu jauh. Paranoid. Sedangkan ada juga masyarakat yang tidak peduli. Apalagi masyarakat yang menghadapi realita karena penanganan ini perlu jaga jarak. Terus PSBB, akibatnya mereka tidak bisa beraktivitas sosial dan ekonomi. Dan ini mengakibatkan mereka untuk yang penghasilannya rendah, maka mereka lebih memilih mereka beraktivitas ekonomi karena mereka memang membutuhkan income untuk hidup. Nah, inilah yang harusnya kita balance supaya betul-betul aktivitas ekonominya juga bisa berjalan dalam kondisi terkendali sehingga tidak menimbulkan penularan. Maka dari itu adaptasi kebiasaan baru dalam menjalankan aktivitas ekonomi itu penting sekali dipahami masyarakat supaya nggak usah direm, tapi betul-betul dijalankannya dengan bertanggung jawab. Nah, kapan pandemi ini sebetulnya menurut Prof akan berakhir? Sebenarnya yang bisa menjawab pandemi ini akan berakhir adalah kita semuanya. Kita sendiri, ya. Karena cara penyakit ini menular kita sudah tahu. Cara menghindarinya kita sudah tahu. Jadi tugas yang paling berat adalah mendisiplinkan diri sendiri dan masyarakat secara kolektif. Tidak bisa kita menyelesaikan hanya dalam satu negara atau satu kawasan saja, karena ada ketergantungan ekonomi dan mobilitas penduduk dengan negara lainnya. Karena pandemik seperti ini masif dan dampaknya yang luar biasa kan baru kali ini dialami dunia. Tapi ya saya sih lihat mungkin tadi masyarakat merasa informasi itu kadang-kadang terlalu optimistik. Lalu kemudian tiba-tiba dibanting lagi dengan suasana harus PSBB. Itulah yang kita lakukan setiap seminggu 2 kali dengan konferensi pers. Kami selalu menyampaikan perkembangan yang ada dari penanganan COVID dari setiap daerah. Karena setiap daerah, kabupaten, kota punya kondisinya berbeda, pencapaian juga berbeda. Masih ada angka kematian, angka kesembuhannya juga ada yang masih rendah. Meskipun secara nasional, angka kesembuhan kita relatif lebih tinggi dari angka kesembuhan dunia. Dan kasus aktifnya di Indonesia juga lebih rendah daripada kasus aktif di dunia. Itu adalah prestasi. Nah, tadi cerita tentang situasi masyarakat, tugas Prof Wiku,
Nah, ngomong-ngomong, ini sekarang kan saya punya kerjaan baru nih jadi host. Kalau Prof lihat, saya bisa nggak jadi jubir untuk COVID-19? Kalau Ibu Susi jadi jubir, pekerjaan saya jadi sangat ringan. Oh gitu? Ya pasti. Tidak mau nurut, Prof Wiku saya tenggelamin gitu, Nah, Bro. begitu. Oke, Prof Wiku, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih Ibu. Ya, tetap ingat protokol kesehatan 3M, pakai masker, jaga jarak, selalu mencuci tangan sehabis mengerjakan apapun dan mau mengerjakan apapun. Personal hygienik ini sangat penting. 3M sangat penting. Kalau tidak, saya tenggelamkan. Jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak ke laut saja. Kawan Susi, saya ada bingkisan nih di depan meja. Dari Mbak Eki, Jakarta. Nah, wah, shawl. Oke, nah ini bisa dipakai untuk sal, hiasan. Saya copot, saya punya sal. Nah, kalau dingin ini enak, tapi kalau panas ini pasti terasa panas kan. Tapi kalau dingin warnanya bagus dan anget kelihatannya, kayak bahannya kayak wool begitu. Kemudian ada satu lagi, apa ini? Oh, bisa untuk hiasan dinding. Cantik sekali. Warnanya juga, rajutannya ada biru, pink, merah, coklat. Bagus sekali atau untuk di pintu. Luar biasa. Jadi kawan Susi, jangan lupa kalau Anda punya kreasi, kirimkan ke Susi Cek Ombak atau Susi Pujiastuti 115. Nah, 60 menit tidak terasa telah lewat. Jangan lupa ya, tetap nonton Susi Cek Ombak setiap hari Rabu jam 8 malam di Metro TV. Susi Cek Ombak, ke laut saja. Kawan laut, setiap melihat helaian sutra tanah air yang cantik, siapa yang tidak akan tertarik melirik? Warisan budaya kita adalah harta karun yang paling berdaya. Tidak melestarikan budaya asli Nusantara sama saja memiskinkan warisan budaya untuk anak cucu kita. Prestasi tinggi dari generasi ke generasi juga jadi tidak berarti tanpa adanya apresiasi terhadap eksistensi budaya sendiri. Sebuah budaya bangsa lahir bukan semata-mata atas nama takdir, tetapi mampu memprediksi kejayaan masa depan dari bangsa kita adalah hasil dari buah pikir. Dan sejauh-jauhnya insan merantaukan akalnya dan dirinya nan jauh di mata. Jika ia punya nurani, maka ia akan berhasrat kembali untuk membangun negeri. Karena sesungguhnya di mana bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Metro TV